Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga semua baik-baik saja, selalu dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya, diluaskan, segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Amin. Terima kasih yang sudah klik video saya. Semoga menjadi amal buat teman-teman semua. Kita akan melanjutkan Q&A yang kemarin ini, masih banyak pertanyaan kemarin. Kita langsung lanjutkan saja ya. Ini ada pertanyaan. Ini dari Dek Sanca Putri. Terima kasih Dek Sanca Putri. Ini yang tanya bukan Dek Sanca, Dek Putrinya ya, tapi ayahnya mungkin. Mau tanya Bun, maaf. Selama Bunda sakit, selama ini sudah berobat kemana saja? Oh, kalau berobat kemana saja, kemarin udah dijelaskan dari pengobatan medis, alternatif, dan segala macam rupanya. Kemarin sudah saya jelaskan. Terus ada pertanyaan lagi, kalau ekonomi jadi kendala, pengobatan Bunda, aparat desa atau dinas kesehatan terkait apa sudah mencoba mengupayakan keringanan buat berobat Bunda? Maaf, ini bacanya itu agak silau kena cahaya. Jadi dulu pas waktu awal saya sakit itu belum ada BPJS. 2013 bulan November itu belum ada BPJS. Nah, setelah program BPJS itu tahun 2014. Dulu saya daftar, terus dapat, itu masih bisa mandiri. Jadi ya saya pilih yang paling bawah, pakai BPJS, dan mungkin BPJS setelah itu cuman buat apa ya, kalau saya sakit kontrol, enggak. Ya kalau periksa selanjutnya, karena saya bikin itu takutnya karena penyakit saya itu kan juga nggak tahu, nanti takutnya ke rumah sakit lagi untuk memperingan, jadi bikin BPJS. Nah, dari pemerintah desa itu juga kemarin bulan apa itu memberi bantuan kursi roda, dan belum saya pakai karena suami tidak bisa bopong. Untuk pemerintah desa juga, karena dulu BPJS-nya saya itu mandiri, sama pemerintah desa itu dirubah yang kalau di sini itu ya untuk kesehatan masyarakat itulah yang gratis, yang bayarin pemerintah. Nah, BPJS saya itu dari pemerintah. Tapi periksa pun kalau misalnya obat atau alat-alat apa ya bayar sendiri, yang tidak bisa ditanggung BPJS. Terima kasih. Ini Dek Putri juga, semoga cepat sembuh Bunda seperti sedia kala. Salam hormat buat Pak suami juga, kakak pintar yang selalu setia ada buat Bunda, melayani Bunda setiap detik. Salut buat beliau berdua, dan juga salut buat Bunda yang selalu tampil ceria di depan kamera dan mengesampingkan sakit Bunda. Tetap tawakal sampai mukjizat itu datang ya Bun. Salam penuh cinta, Nanda Sanca Putri. Terima kasih Dek Sanca Putri, Mas Sanca, Dek Putri, terima kasih partisipasinya, sudah meluangkan waktu buat saya, buat bantu saya ini. Ini berikutnya saya pilih-pilih. Ini pertanyaan berikutnya dari Ulfazi. Terima kasih Kak Ulfa, Mbak Ulfa. Assalamualaikum Mbak, selama pian sakit siapa yang merawat Mbak? Pernah nggak sih Mbak selama diuji sakit ini pernah mengeluh? Yang rawat saya dari sakit pertama sampai sekarang itu suami saya. Dulu pas awal-awal malah suami saya merawat saya dan merawat anak saya yang masih umur 1 tahun. Kadang dulu itu malah dia, kalau anak sakit, saya sakit sangat repot sekali.
udah luar biasa. Jangan diceritakan nanti malah bikin nangis. Dan ini Mbak pernah mengeluh, namanya manusia. Manusia itu pasti tempat mengeluh. Jadi ya seringlah Mbak saya mengeluh. Tapi kadang mengeluhnya juga cuman saya batin, saya keluarkan ke orang lain, nanti malah membebani, tambah membebani. Jadi saya cuman saya pendem aja sekarang, nggak begitu terlalu mengeluh. Yang berikutnya pertanyaan dari Randy Aufar Channel. Terima kasih Mas Randy. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih, Bunda kalau wudhu dan sholat bagaimana? Saya kalau wudhu itu tayamum. Dulu pernah saya tayamum, ada yang protes karena katanya saya itu tidak boleh tayamum karena masih ada air. Nah, ada air saya tidak bisa mendapatkan air, itu ya bagaimana? Allah itu mudah, tapi juga jangan dipermudah. Orang sakit itu diberi kemudahan untuk tayamum. Dan untuk sholat, saya kadang di kasur ini pakai jilbab, tapi pakai selimut. Kalau selimutnya yang panjang saya miring, tapi kalau nggak panjang saya telentang. Karena selimut saya kalau buat miring nggak cukup. Cari selimut yang panjang itu dari kepala sampai kaki itu susah. Sudah beli berapa kali, pasti kaki saya kalau itu kebuka kalau sampai kepala. Cuman ada satu selimut yang panjang sekali jadikan buat gonta-ganti, dicuci kadang pakai yang pendek, jadi tidak bisa tertutup semua. Berikutnya pertanyaan dari Kilam Channel. Terima kasih Pak Kilam. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbak sakit sudah 7 tahun lebih ini. Pak Kilam ini mengikuti saya dari awal saya sakit, jadi dia itu paham saya sakit apa. Hal apa yang paling Bunda ingin lakukan dan rindukan? Wah, ingin apa ya? Yang ingin lakukan ya pasti yang diinginkan itu pengen sembuh, bisa jalan lagi. Ya, dan kangen apa ya, kangen semuanya lah, kangen masak, kangen, dan terutama yang paling kangen itu makan bakso di warungnya. Karena makan bakso di warungnya itu akan terasa lebih nikmat daripada dibawa pulang. Makanan kesukaan saya bakso, jadi kangen, yang paling dikangeni. Ya banyak sih yang dikangeni, yang diinginkan. Tapi kangen makan bakso di warungnya itu juga salah satu yang saya kangeni. Yang diinginkan apa ya pasti untuk bisa sembuh, bisa jalan lagi, agar saya tidak membebani suami saya bisa melakukan apapun sendiri. Yang berikutnya dari Mang Jun. Terima kasih Mang Jun. Assalamualaikum. Kagum dengan Kak Ratna, walaupun sakit tapi kelihatan masih fresh dan bisa ngajarin anak-anak ya. Saya sangat terinspirasi Kak Ratna. Kak Ratna pasti orang istimewa di mata Allah. Mbak, saya mau nanya, Mbak Ratna amalan tiap hari apa ya? Semoga Mbak Ratna nggak ngerasa jenuh. Nah itu kemarin sudah saya jelaskan, paling ya baca Al-Quran, berzikir, yang baik-baik ya. Nonton YouTube yang pasti. Tapi setelah ada YouTube ini saya tidak begitu jenuh dan tidak begitu bosan. Kalau dulu seringnya ngalamun, seringnya mikir yang enggak. Yang kedua, salam aja sama suami ya. Ini suami yang super. Saya mah jujur belum sanggup kayaknya kalau tanpa istri, apalagi ngurus anak-anak. Selamat berjuang Kak Ratna, istiqomah terus. Orang yang hebat
orang yang menerima takdir Allah apapun itu. Terima kasih Mang Cung pertanyaannya. Ya mungkin kebanyakan kalau istri sakit ya banyak cerita juga pasti ditinggalkan suami, tapi alhamdulillah bersyukur suami saya masih setia bersama saya, mendampingi saya, merawat saya. Sudah luar biasa. Mungkin saya terlihat kuat, semangat, ya mungkin karena ada suami saya. Kalau enggak ya entahlah. Bersyukur sekali. Mungkin saya masih semangat ya karena suami saya. Yang berikutnya adalah pertanyaan dari SWR Ayah Sawir. Pak Sawir, terima kasih. Tanya Bu Ratna, gejala apa yang pertama dirasakan? Gejala apa pertama yang dirasakan, Bu? Sudah berobat kemana saja? Setelah berobat ada perubahan baik atau perubahan parah atau tambah parah? Maaf. Gejala apa sudah saya jelaskan kemarin. Terus sudah berobat kemana saja juga sudah saya jelaskan. Dan setelah berobat ini ya masih seperti ini. Mungkin kalau ada mungkin kalau perubahannya itu nyeri punggung saya itu jadi tidak ada, mungkin berkurang banyak, itu yang saya rasakan perubahannya itu jadi tidak nyeri punggung. Yang berikutnya, Assalamualaikum Bunda Ratna, gimana sakitnya? Gimana sakitnya sebelum? Assalamualaikum, waalaikumsalam Bunda Ratna, gimana sakitnya? Sebetulnya gimana awal mulanya Bunda kok bisa sampai begini, jatuh atau salah urat gitu? Terus gimana kata dokter sakitnya apa? Gejala dan sawit sudah saya jelaskan kemarin. Kalau jatuh atau salah urat itu tidak. Tapi saya sakit itu ya memang sakit karena tidak jatuh atau apa. Terima kasih Bunda Bu Nania. Yang berikutnya dari Logamwu, Bunda Logamwu, terima kasih. Bunda Ratna, selama ini kok cuma tiduran, apa nggak bisa duduk? Udah berapa lama sakitnya? Sakitnya udah 7,5 tahun. Kok selama ini tiduran? Iya tiduran. Kalau dulu sering duduk, karena dibopong. Nah, karena sekarang yang bopong belum sembuh dari sakitnya, jadi masih tiduran terus. Doakan semoga saya cepat bisa duduk lagi ya Bun. Untuk berikutnya dari Bunda Tutik. Terima kasih Bunda Tutik. Setelah menyimak video-video Mbak dan penyakit Mbak itu karena virus, apakah virus itu bisa menular? Ya, saya sakit itu penyebabnya virus. Penyakit saya itu ada banyak gejala, ada yang autoimun dan virus, ada bakteri juga. Kalau saya sakitnya itu penyebabnya virus. Virus CMV dan herpes. Menular atau tidak? Tidak. Itu penyakit itu termasuk yang satu keluarga sama toksho, yang TOTS itu. Toksho, CMV, herpes, sama apa ya satunya itu. Terima kasih Bunda Tuti. Saya penyakit kena virus, tapi virus saya tidak menular ya. Yang berikutnya ini dari kemarin itu ada satu yang kelewat, dari Ruli Rizky Perdana. Apa manfaat dan plus mukjizat yang didapat terutama khusus untuk anak atau suami jikalau merawat ibu atau istrinya yang sedang sakit
dan penyakit tersebut divonis oleh dokter bahwa penyakit tersebut beragam penyakit yang bilang mengkhawatirkan, dan bagaimana sikap peran kita akan peran penting sebagai anak atau suami dalam berperan mengurus untuk para ibu istri di dunia, khususnya di seluruh Indonesia, jikalau kondisi divonis sangat memprihatinkan. Mungkin kalau pertanyaan manfaat dan mukjizat ini yang tahu suami saya yang merasakan, kan suami. Kalau orang yang sakit ya tidak tahu. Ini mungkin pertanyaan cocok lebih untuk ke suami saya yang atau orang yang merawat, bukan orang yang dirawat. Terima kasih Ruli partisipasinya. Yang berikutnya dari Mustika Sari Channel. Gimana caranya mandi junub setelah mens atau datang bulan? Nah, kalau dulu setelah saya men atau setiap mandi junub setelah men atau datang bulan itu saya dibopong ke kamar mandi, tapi setahun belakang ini tidak, karena ya itu tadi sudah saya jelaskan, suami tidak bisa bopong saya. Jadi caranya saya tayamum. Saya sudah tanya kemana-kemana gimana caranya saya mandi besar, tapi saya tidak bisa mandi ke kamar mandi. Boleh. Jadi setelah semua disiplin, pakai aslap itu semua diganti semua, terus saya tayamum. Saya itu juga dilap-lapnya dengan niat tayamum. Jadi seperti itu, cuman dilap-lap semua niat tayamum karena tidak bisa mandi. Gitu ya saya, terima kasih. Ini pertanyaan yang terakhir. Terima kasih yang barusan Mustika Sari Channel. Ini dari Ratna Mintarsih. Assalamualaikum, apa kabar Mbak Ratna? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Semua kejadian pasti ada hikmahnya. Tinggal kita menghadapinya dengan sabar dan tawakal. Coba ceritakan Mbak, apa sih hikmah di balik penyakit Mbak Ratna ini? Hikmahnya apa ya? Ya satu, saya lebih mendekatkan diri kepada Allah dibanding dulu waktu saya masih bisa berjalan dengan sekarang. Beda sekali. Yang dulu masih jarang-jarang baca Al-Quran, sekarang rutin, alhamdulillah. Sholat malam, alhamdulillah. Sholat sunat-sunat yang lain mengikuti, alhamdulillah. Mungkin itu hikmahnya, jadi saya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih buat teman-teman semua partisipasinya. Doa terbaik buat teman-teman semua. Ini pertanyaannya sudah seperti ini, sudah saya saring-saring. Ya, mungkin cukup sampai di sini Q&A-nya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat video ini. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.